Rasisme bukan hanya soal kekerasan fisik. Kadang ia hadir dalam kata-kata, singkat tapi menyakitkan. Dan ketika luka itu terus dibiarkan, suatu saat ia akan meledak, seperti yang terjadi di Wamena, Papua pada tahun 2019. Sebuah kejadian yang tak hanya memicu kerusahan, tapi membuka luka lama yang selama ini dipendam. Jejak kronologi kerusuhan Wamena 2019. Pemicu. Semua bermula dari sebuah kabar. Seorang pelajar Papua di sekolahnya dikabarkan dihina dengan kata-kata rasis oleh gurunya. Kata-kata seperti monyet dilontarkan, dan bagi banyak orang Papua itu bukan sekedar hinaan. Itu simbol dari ratusan tahun penjajahan, penindasan, dan diskriminasi yang masih hidup hingga kini. Ledakan emosi. Berita itu dengan cepat menyebar di kalangan pelajar dan masyarakat Papua. Amarah mulai meluap, unjuk rasa damai pun digelar. Mereka menuntut keadilan dan pengusutan atas tindakan rasis tersebut. Tapi, situasi berubah cepat, ketegangan meningkat. Ketidakpercayaan antar warga asli dan pendatang makin terasa di jalan-jalan kota Wamena. Kerusuhan meledak. Kerusuhan akhirnya pecah, bentrokan terjadi. Fasilitas umum dirusak. Api membakar bangunan, menyisakan puing-puing dan trauma. Lebih dari 30 orang tewas. Ratusan bangunan luluh runtuh. Ribuan orang, baik warga Papua maupun pendatang, terpaksa mengungsi. Semua karena luka lama yang terus diabaikan. Diskriminasi berbasis ras dan etnis masih menjadi persoalan serius di Indonesia hingga tahun 2024. Komnas HAM mencatat bahwa konflik dan kekerasan di Indonesia terus terjadi dengan korban jiwa yang sangat banyak sepanjang tahun 2024. Ada matkul apa ya hari ini? ASD. Emang ya? Iya. Aduh, pusing banget. Lagi SD, aduh tugasnya belum selesai juga. Mampus. Banget tuh. Si Cina dateng tuh. Iya, udah gak pernah ikut kumpul lagi sama kita. Mungkin eksklusif ya. Mungkin nggak cocok sama kita dia. Iya kali ya, nggak cocok. Kalian tahu nggak kalau kayak gitu nggak menghargai orang? Ih, gitu doang baperan. Ah, bercanda doang. Tahu tuh, orang cuma bercanda dong. Kalau kita lihat dari suku itu bukan budaya kita. Dia itu teman kita, nggak berbeda suku. Jadi ayo sama. Ah, udah sorry ya. Ya benar dong terlalunya. Gimana? Ya saling kan atau gimana kan? Sorry ya, bang. Indonesia adalah negeri yang kaya, bukan hanya akan alamnya, tapi juga akan ragam suku, budaya, dan bahasa. Kita tumbuh dalam perbedaan, tapi sayangnya, tak semua perbedaan dihargai. Masih ada yang dikucilkan, hanya karena warna kulit. Masih ada yang dianggap asing di negerinya sendiri. Rasisme bukan hanya tentang kekerasan, ia hidup dalam candaan, dalam bisikan, dalam tatapan yang merendahkan. Dan selama itu masih ada, kita belum benar-benar adil. Indonesia tidak hanya milik satu kelompok. Indonesia adalah milik rumah bagi semua yang menyebut tanah ini tempat berpijak. Tak peduli dari mana asalmu, bagaimana wajahmu, atau bahasa apa yang kamu pakai sehari-hari. Kita semua berhak dihargai. Kita semua layak disebut setara. Karena pada akhirnya, perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk disatukan. Dan satu hal yang ingin terus aku yakini, bahwa Saya Indonesia. Aku wong Indonesia. Bunda Indonesia. Abdi teh orang Indonesia. Kita semua Indonesia. Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua.